Ibu Bapak Guru Penggerak yang berbahagia, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto, ialah Ibu Siti Isbandia SPD MM. Nah, kali ini saya dengan beliau akan membicarakan mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika yang sudah dijalankan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mari kita simak kegiatan berikut ini. Selamat pagi Ibu. Sugeng Enjang, selamat pagi Mas Rohim. Sehat nih Ibu nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih Bu, mohon maaf di sini saya ingin menanyakan beberapa hal Oke, terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu pernah laksanakan terkait dengan dilema etika yang sudah diterapkan di sini. Nah, oke. itu ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral? Jadi gini ya Pak Rohim, di dalam setiap permasalahan itu kan ada beberapa hal atau faktor yang mendasari kenapa permasalahan itu terjadi. Nah, ketika kita mengidentifikasi permasalahan itu, tentu ada hal-hal yang uh, menjadi dilema. Kadang-kadang begini, ini permasalahan sebetulnya muncul karena ada sebab-sebab yang disengaja, ada sebab-sebab yang tidak disengaja. Kemudian permasalahan ini muncul tentu ada kepentingan-kepentingan, sehingga bagi kepala sekolah harus bisa mengidentifikasi apakah permasalahan-permasalahan ini muncul karena adanya kepentingan-kepentingan yang saling saling bertabrakan, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan pribadi yang muncul di situ. Nah, kepentingan pribadi itu bisa muncul dari diri kepala sekolah sendiri atau dari orang lain. Sejauh ini saya berupaya, kalau saya sendiri ya, jangan sampai permasalahan itu muncul dari kepentingan pribadi kepala sekolah gitu. Jadi untuk menentukan apakah permasalahan ini menjadi sebagai bujukan moral atau dilema etika, itu kadang-kadang harus dilihat dulu. Kalau permasalahan ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etika, ya, kemudian kalau ibaratnya kalau dilakukan bapak mati, tidak dilakukan ibu yang mati gitu kan, ini sebagai dilema kan. Nah, itu juga perlu diidentifikasi secara baik, kemudian dicarikan solusinya juga secara baik. Kemudian ada juga yang misalnya eh, sama-sama baik. Nah, kita mau milih yang mana ini? Sama-sama baik. Ini kan menjadi juga rujukan moral. Mau milih yang mana nih gitu? Mau milih yang baik yang ini atau baik yang ini, semuanya beresiko. Sehingga tentu sebagai kepala sekolah harus memiliki kemampuan, kemudian memiliki kompetensi di dalam mengidentifikasi, kemudian mencari faktor-faktor penyebab, kemudian mencari solusi-solusi untuk ditawarkan, dan kemudian berani mengambil risiko di dalam pengambilan keputusan. Itu penting sekali menurut saya. Kemudian Ibu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang mengandung nilai kebenaran dan kebenaran tentang dilema etika yang sudah pernah terjadi, Ibu? Oke, uh, apa namanya? Tadi saya ini ya agak-agak mungkin agak pemahamannya bukan keliru ya, tetapi perlu diluruskan. Jadi gini, kalau misalnya sama-sama baik nih, sama-sama baik, tentu kita akan melihat yang risikonya paling kecil, ya, risikonya paling kecil. Karena apa? Ketika risiko itu paling kecil, maka dampak yang dihadapi atau dampak yang terikut di dalam pengambilan keputusan ini menjadi lebih ringan, ya. Bukan berarti tidak berani mengambil risiko ya, tetapi dilihat bahwa kalau saya memilih A, risikonya kepada teman-teman seperti apa, kepada institusi seperti apa. Kalau saya mengambil B, risikonya seperti apa. Nah, ini cari yang risiko paling kecil, paling paling sedikit. Kemudian dilihat kebermanfaatannya. Manfaat enggak ini bagi orang banyak. Kemudian dilihat juga tidak sekedar risikonya paling kecil, kebermanfaatannya, tapi juga dampaknya ke masa depan, ke hal-hal yang ada di depan kita. Ya, risiko-risiko ke depan ini juga harus dilihat. Ya, jadi
dalam hal ini ketika sama-sama baik, maka kita pilih yang terbaik prinsipnya itu kan. Bagaimana milih yang terbaik, yaitu yang resikonya kecil, kemudian berdampak positif kepada seluruh stakeholder, berdampak positif kepada seluruh warga sekolah, pada institusi, kemudian juga mempunyai efek ke masa yang akan datang. Itu penting menurut saya. Kemudian Ibu, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, jadi apapun itu bujukan moral atau dilema etika ya, dalam hal ini perlu ada beberapa pihak yang dilibatkan. Jadi pengambilan keputusan kepala sekolah itu tidak menjadi keputusan sepihak ya. Artinya bahwa ketika kita menghadapi sebuah persoalan itu kita perlu menghadirkan siapa, orang-orang yang memang berkompeten di dalam penyelesaian masalah. Contoh misalnya masalah kenakalan siswa misal loh ya, atau masalah ketidaktertiban siswa, itu harus dilihat dari semua sudut pandang. Jangan kita hanya melihat dari sudut pandang kepala sekolah, dari sudut pandang guru, tetapi juga berusaha untuk melihat dari sudut pandang siswa. Kita harus mencari akar permasalahannya secara detail. Artinya gini, ketika melihat sebuah permasalahan, misalnya tadi contohnya permasalahan kenakalan siswa ya, tidak sekedar melihat bahwa ini siswa nakal. Kita harus lihat di balik itu apa? Latar belakang. Ya, harus melihat latar belakangnya, kemudian mencari faktor-faktor penyebabnya, kemudian juga menghadirkan orang-orang yang bisa kita minta keterangannya gitu. Sehingga ketika nanti kepala sekolah mengambil sebuah keputusan, ini sudah ada data-data pendukung. Faktor-faktor yang kemudian menjadi permasalahan ini ada titik terangnya dan tidak salah di dalam mengambil solusi. Ya, memang tidak semuanya mudah ya, tergantung grade-nya masalah ini gitu. Tetapi paling tidak ketika kita menghadapi masalah, lihat dulu latar belakangnya. Kemudian hadirkan orang-orang yang berkompeten masalah ini, melibatkan semua pihak lah istilahnya gitu ya, siswa, ya guru, mungkin orang tua, mungkin juga teman-temannya, semuanya kita libatkan yang kira-kira bisa melihat titik terang permasalahan. Nah, sehingga kembali lagi ketika kita sudah melihat latar belakang, kemudian melibatkan banyak faktor gitu ya, kemudian mengambil data-data dari semua lini, dari beberapa sudut pandang, kepala sekolah nanti ketika memutuskan sudah berdasarkan fakta yang ada, data yang ada, kemudian juga yang sering adalah melibatkan perasaannya. Kadang-kadang itu yang sulit. Ya. Okay. Kemudian Ibu, apakah ada tantangan yang dihadapi ketika ada permasalahan tentang dilema etika? Banyak yang menarik ya. Ibu. Yang namanya itu tadi ibarat kata bagai makan buah si malakama. Kumakan bapak mati, tidak kumakan ibu yang mati. Nah, ini kan tantangan tersendiri. Jadi bagaimana kepala sekolah itu harus berani mengambil keputusan dengan risiko yang paling kecil, kemudian dengan manfaat yang paling besar. Itu tantangannya luar biasa. Kadang tantangannya itu tidak hanya hadir dari permasalahan itu sendiri, tetapi reaksi dari lingkungan ini juga menjadi sesuatu tantangan. Bagaimana ketika nanti kita ambil keputusan ini, reaksi lingkungan atau reaksi stakeholder ya, reaksi institusi teman-teman di institusi itu harus kita pikirkan. Termasuk juga kadang-kadang itu tadi pertimbangan-pertimbangan batiniah seorang kepala sekolah itu penting ya, karena biar bagaimanapun kita manusia, kadang-kadang orang mengatakan biar jangan baper gitu, sebenarnya nggak baper juga gitu. Tetapi namanya orang punya perasaan gitu ya, kan kadang-kadang terlibat juga perasaan-perasaan itu. Nah, maka harus tetap logis realistis ya. Kemudian kita juga melibatkan empati kita gitu ya. Kemudian semangat kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Banyak tantangannya. Terutama adalah berkaitan dengan risiko-risiko yang nanti akan terjadi ketika keputusan ini diambil ya. Salah satunya ya tantangannya itu tadi, apakah kepala sekolah itu bisa menentukan yang terbaik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti ini tidak berisiko terhadap stakeholder ataupun
tadi saya katakan internal ya, bagaimana secara eksternal, bagaimana secara kedinasan terkait dengan aturan-aturan, itu kompleksitasnya luar biasa. Maka mohon maaf kalau saya katakan kepala sekolah itu ya tetap satu harus cerdas secara keseluruhan ya. Penguasaan terhadap materi misalnya hukum-hukum, peraturan, regulasi itu harus tahu, kemudian juga harus ada empati, harus juga kaitannya dengan keyakinan dan lain sebagainya. Itu kompleksitasnya luar biasa ya, semuanya kompleks ya, serba harus dihubungkan antara satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lain. Selanjutnya Ibu, Oke. apakah Ibu memiliki waktu atau memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan permasalahan tentang dilema etika gitu? Ya, kalau jadwal khusus sih artinya jadwal yang misalnya loh ya, setiap hari Senin enggak, tapi saya punya jadwal. Ya, saya punya jadwal sesuai dengan kegiatan saya, kesibukan saya. Jadi saya seringkali misalnya saya panggil wakakurikulum atau wakakesiswaan membicarakan tentang permasalahan-permasalahan itu di tingkat internal manajemen ya. Kemudian kadang-kadang guru BK, kadang wali kelas itu. Jadi saya punya jadwal untuk saya bertemu dengan wali kelas khusus kelas 10 membicarakan banyak hal. Pak Nur Rohim kayaknya pernah ikut juga kan? Ya. Jadi itu khusus wali kelas 10. Kadang periode berikutnya khusus wali kelas 11, berikutnya khusus wali kelas 12. Kemudian secara internal di tim manajemen itu juga khusus waka untuk membicarakan permasalahan-permasalahan manajerial. Jadi saya punya jadwal khusus, tetapi tidak yang kemudian setiap hari Senin. Kalau waka itu setiap hari Jumat ada. Setiap hari Jumat itu kita terjadwal untuk mengevaluasi yang sudah berjalan dan merencanakan. Sebenarnya perencanaan awal kan memang sudah ada ya, tetapi artinya gini, saya memberitahu bahwa dalam minggu ini apa yang harus kita kerjakan, tugas-tugas apa gitu. Jadi evaluasi dan juga konsolidasi dan juga membicarakan kegiatan yang akan datang, termasuk di dalamnya itu ketika kita bertemu itu membicarakan juga permasalahan-permasalahan dan mencari solusi bersama. Jadi tidak kemudian kepala sekolah malah mencari solusi sendiri, meskipun ketika berdiskusi saya selalu sudah ada ide-ide ya. Untuk masalah ini idenya apa itu sudah ada, tetapi selalu saya komunikasikan, kemudian kita bersepakat untuk semua orang punya ide, semua orang punya solusi gitu ya, untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Itu di tingkat manajerial. Nah, kadang secara insidental saya koordinasi dengan koordinator BK gitu ya, kemudian tadi wali kelas, kadang juga dengan staf ya, masing-masing staf itu selalu saya datang, kita diskusi di wakakesiswaan dengan stafnya, wakakurikulum dengan stafnya, saya datang ke ruangan-ruangan terjadwal, hanya tidak strict ya jadwalnya, artinya di dalam satu semester, secara berkala satu semester atau dalam 1 tahun atau bahkan bulanan itu saya punya jadwal. Hanya tidak bisa dipastikan misalnya setiap hari Senin jam 8 pagi gitu, enggak, karena terkait dengan tugas-tugas yang juga tidak selalu terjadwal lebih dulu ya. Kadang-kadang ada tugas mendadak, saya yang harusnya diskusi dengan kesiswaan misalnya menjadi tidak bisa kita reschedule lagi, tapi saya punya jadwal. Selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Selalu ada Pak Rohim. Jadi saya tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa menjadi, meskipun kepala sekolah ya, tidak bisa juga memutuskan sendiri. Selalu ada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Nah, siapa saja pihak yang terlibat tergantung permasalahannya. Kalau misalnya permasalahan itu harus melibatkan pihak luar, ya kita libatkan pihak luar. Tetapi ketika permasalahan itu cukup dengan pihak internal, ya kita libatkan pihak internal. Tetapi prinsipnya adalah kita selalu melibatkan dari mulai siswa, guru, karyawan, orang tua, mungkin juga stakeholder, komite, kemudian dinas dan lain sebagainya. Kita lihat tergantung berat ringannya permasalahan, kemudian skupnya gitu ya, kita lihat. Tapi selalu ada pihak yang terlibat, selalu ada orang-orang atau faktor-faktor yang terlibat. Kemudian yang terakhir ini Bu, dari hal yang dipaparkan tadi, pembelajaran apa yang menjadi refleksi Ibu untuk
lebih meningkatkan lagi dan lebih memahami tentang dilema etika yang ada di sekolah ini gitu. Ya, jadi gini, bagi saya melihat permasalahan itu tidak hanya dari satu kacamata, tetapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lebih sempurna ya menurut saya, lebih kompleks. Nah, kemudian yang kedua juga saya mencoba untuk melibatkan pihak-pihak yang bisa kita libatkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan. Meskipun kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang cukup hanya diketahui oleh kepala sekolah saja. Artinya tidak boleh melebar. Karena kalau melebar justru malah tidak baik. Ya, ini juga harus menjadi kepala sekolah harus memegang rahasia jabatan. Kemudian ketika masalah-masalah ini bisa dicarikan solusi dari banyak pihak, ya kita akan libatkan itu. Maka menurut saya bagaimana saya melihat ini dari kacamata kepemimpinan seorang kepala sekolah adalah bahwa kepala sekolah harus cerdas di dalam memutuskan solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah juga harus mempunyai empati ketika memutuskan permasalahan-permasalahan ini. Harus hati-hati juga, ya, harus hati-hati, harus cermat, harus juga cerdas. Ya. Pengertian cerdas ini bukan terkait dengan seberapa tinggi tingkat IQ ya, tetapi lebih kepada apakah kita bisa melihat dari berbagai sisi, kemudian kita bisa mengambil solusi yang tepat. Ya, menurut saya itu. Kalau tidak bisa disimpulkan ya karena bicara saya mungkin panjang lebar gitu ya, tetapi prinsipnya adalah kepala sekolah itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang luas ya. Tidak hanya melihat dari diri kita sendiri, tetapi rasa mengayomi, kemudian rasa memiliki, hadar beni gitu, kemudian rasa cinta kasih, welas asih, itu semuanya harus ada di dalam diri kepala sekolah sehingga tidak menjadi orang-orang yang otoriter, kemudian diktator, tapi lebih pada bagaimana kita membawa kenyamanan, kemudian membawa lingkungan yang humble gitu ya, sejuk gitu, itu penting gitu. Karena ketika kita menghadapi permasalahan itu sudah baru dengar misalnya ada permasalahan ini, itu kalau enggak kemudian disadari bahwa oh ini butuh jalan keluar dan lain-lain, itu kepalanya udah berat dulu. Jadi memang kompleks ya, menjadi seorang kepala sekolah harus punya kepemimpinan pembelajaran yang baik, kepemimpinan institusional yang baik, kemudian juga humble, kemudian juga empatinya ada. Ya termasuk juga berani mengambil risiko tadi. Yang paling utama ya mungkin. Iya, betul. Ya. Demikian Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kesempatan dan ilmu barunya ini. Semoga nanti dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih juga Pak Rohim, kita sudah berdiskusi ya. Mudah-mudahan sukses menjadi guru penggerak. Insya Allah ikut menggerakkan institusi kita SMA Negeri 1. Semangat, salam tanggul budaya. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu yang berbahagia. Saya Nur Rohim, CGP Angkatan 9 Banyumas tahun 2023. Nah, bersama saya ada Pak Slamet Riyadi, Kepala SMP Negeri 1 Pekuncen Banyumas. Kami akan berdiskusi, saya akan mencoba mencari jawaban atas beberapa hal terkait dengan kebijakan mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika. Mari saksikan bersama. Selamat pagi Pak Slamet Riyadi. Pak sehat ya kali ini ya. Baik, mohon maaf Bapak, kali ini saya ingin mencari tahu beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak telah lakukan terkait dengan dilema etika. Nah, yang pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi dilema etika dengan rujukan moral selama ini, Pak? Ya. Cara saya untuk sebagai kepala SMP 1 Pekuncen dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, kami tetap berpatokan pada masukan dari teman-teman yang terkait dengan permasalahan dilema etika yang terjadi. Saya tidak bisa memutuskan sendiri karena
dengan masukan dari teman-teman itu, maka nanti akurasi dari keputusan itu akan lebih baik. Kemudian seperti ini Pak, bagaimana ketika Bapak mengambil keputusan dengan adanya dua kebenaran yang bertentangan tapi punya nilai-nilai etika yang sama Pak? Ya, terkait masalah ada dua kebenaran dan kita harus mengambil keputusan terkait dilema etika ini, ya tetap kita berorientasi pada siswa, layanan pada siswa secara keseluruhan. Kenyamanan, keamanan, optimalisasi belajar dari siswa itu menjadi orientasi utama. Kalau untuk langkah-langkahnya, cara mengambil kebijakannya seperti apa Pak? Ya, langkah yang saya ambil setelah terjadi permasalahan dilema etika, langkah yang saya ambil adalah dengan pertama pasti adalah menerima masukan dari BP atau bimbingan konseling guru BP. Yang kedua, ada skala lebih luas lagi di luar BP adalah kesiswaan. Setelah kesiswaan, kemudian saya ambil guru senior. Dan tidak ketinggalan lagi adalah siswa yang berdekatan dengan permasalahan dilema etika yang terjadi. Jadi tidak bisa hanya 1-2 orang yang identifikasi itu seperti itu. Kemudian selama ini Bapak, apa yang dianggap efektif untuk Bapak mengambil kebijakan tersebut? Yang saya anggap paling efektif adalah dengan menerima masukan dari guru BK, bimbingan konseling. Karena di guru BK itulah prosedur-prosedur penanganan masalah itu tidak dilakukan secara baik itu sifatnya di ke rumah ataupun yang berupa dipanggil menghadap di ruang BK, semua ada terdata dengan jelas. Itu. Yang kedua itu adalah dengan anak yang terdekat itu, ya, meminta masukan dari anak yang terdekat. Kemudian ini Pak, selama mengambil kebijakan itu kan pasti ada pro kontra dari dia. Apakah ada tantangan yang dihadapi Pak ketika mengambil sebuah keputusan tersebut? Jelas, tantangan jelas terjadi. Karena namanya masalah pasti pandangan orang berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda, sehingga timbul pro dan kontra. Nah, tugas saya kalau yang pro mungkin lebih ringan, tapi yang kontra ini saya harus menggunakan wawasan andragogi saya agar bisa memotivasi pada teman-teman, pada anak-anak siswa yang kontra itu agar bisa menerima keputusan itu secara bijak. Penting orientasinya adalah pada kenyamanan seluruh siswa di SMA Negeri 1 Kepuncen. Kemudian Pak, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang Bapak laksanakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, atau ketika ada permasalahan langsung saja diselesaikan? Kondisional Mas, untuk jadwal tertentu tidak. Tapi kondisional tergantung masalah yang terjadi. Kalau masalah-masalah ringan bisa hari itu juga terselesaikan. Masalah-masalah yang sedang bisa butuh waktu 2-3 hari. Tapi masalah berat butuh waktu bisa lebih dari 1 minggu karena harus menerima banyak masukan, termasuk juga mungkin mendatangkan orang tua dan lain sebagainya. Ataupun satu lagi penting yang tidak pernah ketinggalan adalah konsultasi dengan pengawas pembina. Itu bisa via HP atau mungkin kita undang pengawas untuk bisa menangani terutama masalah-masalah yang berat. Kemudian selanjutnya Bapak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak mengambil keputusan dan memudahkan Bapak mengambil keputusan selama ini gitu? Faktor-faktor yang memudahkan ya ini Mas, kooperatif dari teman-teman guru yang begitu baik untuk bisa mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Kemudian yang kedua, sikap kesiswaan yang semangat, antusias agar segera menyelesaikan semua masalah yang ada dengan baik dan tetap berorientasi pada siswa secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ini Pak, bagaimana refleksi dari apa yang telah Bapak kerjakan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Terkait
pengambilan keputusan dilematika yang bisa saya ambil adalah bahwa sekolah itu apapun yang terjadi tetap harus memutuskan masalah, harus berorientasi pada kenyamanan belajar siswa, optimalisasi belajar siswa secara keseluruhan gitu. Kemudian yang kedua yang dapat saya ambil, pelajaran yang dapat ambil adalah bahwa semua masalah di sekolah pasti terselesaikan, jangan ragu untuk menyelesaikan masalah, pasti terselesaikan dengan baik karena semua datang dari Allah, dan insya Allah Allah yang memutuskan dengan tangan-tangan yang baik itu. Jadi beberapa hal Pak yang dapat disampaikan deh terkait dengan pengambilan ini deh. Kemudian yang terakhir mengenai pengambilan keputusan itu, setiap ada masalah pasti akan ada solusi. Ada solusi, betul. Pasti ada solusi. Nah, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan dan waktunya. Mohon maaf mengganggu Bapak dalam kegiatan, dan terima kasih telah menerima. Kemudian ini akan jadi bahan bagi saya untuk refleksi ke depan dan bisa menjadi panduan saya untuk belajar lebih banyak tentang pengambilan kebijakan di sekolah. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Baik Pak, non sewu, kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di sekolah yang Bapak bina pimpin. Nah, beberapa hal pertanyaan tersebut antara lain, bagaimanakah Bapak mengidentifikasi antara bujukan moral dan dilema etika nih? Dari pengalaman yang kami lakukan untuk pengambilan keputusan dari sesuatu permasalahan, biasanya kami harus tahu dulu akar permasalahannya apa. Pertama akar permasalahannya apa, kemudian juga melibatkan beberapa orang teman, misalnya guru senior ataupun komite dan lain sebagainya, untuk mencari permasalahan yang ada dan sebenarnya, sehingga kita tidak bisa langsung memutuskan hasilnya apa, tapi kita tetap berdiskusi dengan teman-teman permasalahannya apa, kemudian kita cari solusi yang kami anggap solusi itu tidak memihak salah satu pihak. Berarti kita harus adil, transparan juga. Kemudian di samping itu kita juga memikirkan akibat dari solusi yang kita terapkan itu bagaimana, sehingga kita berpikir paling tidak solusi yang kita dapatkan itu dapat benar-benar menangani permasalahan, tapi tidak menambah atau memperkeruh suasana yang ada di lingkungan kerja kita, katakan seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah keputusan yang diambil tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Ya, setiap keputusan pasti kita arahnya ke nilai-nilai kebajikan yang ada, terutama kita sebagai umat muslim ya. Jadi dasar kita adalah yang kita sandarkan pada kitab suci kita, pada etika-etika yang ada di Al-Quran misalnya, sehingga kita tidak mungkin akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan itu. Sehingga mudah-mudahan yang kita putuskan berdampak positif pada semua pihak, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita putuskan adalah memang benar-benar harus kita putuskan dan harus membuat kenyamanan di lingkungan kerja kita atau lingkungan sekolah kita. Kalau langkah-langkah atau prosedur yang pernah dilakukan Bapak dalam menangani sebuah masalah bagaimana gitu? Yang pertama kita mengidentifikasi dulu permasalahan. Kemudian yang kedua kita mengklarifikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Pokoknya ada dua pihak yang sedang bermasalah, kita coba keduanya dipertemukan. Kemudian yang ketiga kita coba mencari solusi bersama-sama dengan pihak-pihak yang sedang bermasalah, yang kemudian mudah-mudahan kedua belah pihak menerima apa yang kita putuskan dan hasilnya menjadi keputusan bersama yang harus kita sepakati. Mungkin seperti itu. Kemudian tantangannya Bapak ketika mengambil keputusan tersebut seperti apa nih Pak yang pernah dialami? Ya, yang pernah kami alami, tantangan yang sering kita ambil keputusan adalah secara pakai rasa ya. Rasa kita kadang ada ketidakenakan pada beberapa pihak yang merasa terganggu dengan hasil keputusan kita.
Itu kan kita tidak hanya memegang kebijaksanaan aturan yang ada, kemudian tetap kita ada rasa. Kita coba hasil solusi kita itu menyebabkan orang lain bagaimana. Itu sudah terpikir seperti itu. Kalau kira-kira manfaatnya terlalu tidak baik pada orang tersebut, kita coba cari solusi lain yang kira-kira dirasa lebih diterima oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian ini Pak, apakah ada jadwal-jadwal khusus jika ada masalah atau ketika ada masalah diselesaikan saat itu juga secara langsung gitu Pak? Yang sering kita laksanakan kalau ada permasalahan langsung kita coba selesaikan supaya tidak berlarut-larut, dan mungkin apabila tidak diselesaikan secepatnya akan menambah permasalahan baru yang di luar kendali kita kan. Itu yang menyebabkan kita kalau kesulitan. Permasalahan satu belum selesai, sudah ada permasalahan lain. Dari dampak permasalahan tidak diselesaikan itu, kita coba ingin selalu cepat. Kalau ada permasalahan langsung kita selesaikan, kita habis di situ. Kemudian kalau permasalahan kita selesaikan lagi. Tidak ada jadwal khusus untuk itu karena permasalahan juga datangnya kita tidak tahu kan. Insidental kan, orang datang, kadang-kadang juga selama beberapa bulan tidak ada permasalahan kan, seperti itu. Jadi kita paling ya prinsipnya selesaikan permasalahan yang ada, jangan sampai ditunda dan sampai diselesaikan pada waktu yang lain, paling seperti itu. Kalau ini Pak, selanjutnya jika terkait dengan penyelesaian masalah tersebut, adakah faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yang jelas faktor-faktor yang utama adalah kita punya tim atau punya teman atau punya sahabat di lingkungan kerja kita yang kita anggap sudah senior, sudah punya wawasan atau pengalaman yang banyak dalam penyelesaian soal-soal apa permasalahannya ada di sekolah. Kemudian juga kita dukungan adalah pada aturan yang ada yang kita sepakati bersama sebelum kita bekerja, baik aturan dari pemerintah maupun aturan atau konsensus kita satu sekolah umpama seperti itu kan, ada kesepakatan tingkat aturan yang umum, kemudian kesepakatan khusus di sekolah kita. Paling dukungannya hanya itu, dan mungkin terlibatan orang tua, siswa atau komite ataupun masyarakat ataupun tokoh agama itu juga kami perlukan sekali dalam penyelesaian permasalahan. Nah, yang terakhir ini Pak, dari beberapa pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tersebut, apa yang Bapak dapatkan nih terkait refleksi dari kebijakan yang sudah diputuskan dan menjadi hasil bersama? Ya, dari refleksi yang kita terima, biasanya kalau permasalahan itu sudah diselesaikan, kemudian ada, kan tidak mungkin permasalahan selesai diterima semua pihak ya. Kita juga merefleksi, mudah-mudahan atau ada kalau ada permasalahan berikutnya kita ambil yang berdampak paling minimal, itu paling refleksi dari permasalahan yang kita selesaikan. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang ada bisa diselesaikan tapi tidak menyakiti pihak-pihak yang bermasalah seperti itu. Refleksi kita seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi kami juga terima kasih juga sudah mendapatkan beberapa informasi terkait kebijakan yang Bapak ambil ketika menjadi pemimpin dalam sebuah sekolah. Nah, hal ini akan menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Mas. Mudah-mudahan jangan sukses juga di kegiatan guru penggerak dan bisa mengamalkan apa yang sudah panjenengan terima, ilmu-ilmu itu, terutama penularan kepada teman-teman ya. Amin. Katanya guru penggerak harus bisa menggerakkan, benar-benar menggerakkan. Oke, matur nuwun Pak.